Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Widiati dengan NPM 2113-022039. Saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Tujuannya yaitu untuk melanjutkan keturunannya. Alat reproduksi pria. Yang pertama, alat kelamin dalam pada pria. Yang pertama ada testis. Testis berfungsi penghasil sperma yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel laidik penghasil hormon testosteron dan hormon androgen. Lalu yang kedua ada saluran reproduksi. Yang pertama ada epididymis. Epididymis yaitu saluran dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Di sini sel sperma disimpan sementara hingga matang. Yang kedua ada vas deferens. Saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantung semen atau vesicula seminalis. Yang ketiga ada uretra. Saluran dalam penis berfungsi sebagai ekskresi urin dari kandung kemih. Lalu ada kelenjar kelamin. Yang pertama ada vesicula seminalis atau kantung mani. Menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan bersifat basah, mengandung mukus, enzim koagulasi, asam askorbat, prostaglandin, dan gula fruktosa atau sumber energi sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat. Penghasil getah kelamin bersifat encer, mengandung enzim antikoagulan, penyuplai nutrisi, dan berasa agak asam. Yang ketiga ada kelenjar bulbourethralis atau kelenjar koper. Kecil jumlahnya sepasang, hasil sekresinya cairan bening, menetralkan urin asam pada uretra, membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Fungsi uretra yaitu sebagai saluran pengeluaran air mani. Selanjutnya ada alat kelamin luar pria. Yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai organ perkembangbiakan dan saluran kencing. Penis tersusun atas 3 rongga berisi jaringan erektil berspons. 2 rongga terletak di tengah dinamakan corpus cavernosa. Corpus spongiosum berada di bawah corpus cavernosa. Dan terdapat saluran reproduksi, yakni uretra. Di bagian ujung penis terdapat kepala penis atau gland penis yang tertutup oleh lipatan kulit atau preputium. Lalu ada skrotum. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berfungsi untuk membantu mengatur suhu yang sesuai untuk produksi sperma. Pada masa pubertas, testis mulai menghasilkan sperma, yaitu sel kelamin jantan. Sperma tersusun atas kepala dan ekor. Bagian kepala sperma mengandung informasi genetik, sedangkan pada ekor sperma berfungsi sebagai alat penggerak sperma. Selanjutnya ada alat reproduksi pada wanita. Alat kelamin dalam wanita yang pertama ada ovarium. Ovarium atau indung telur berbentuk seperti telur. Ovarium terletak di dalam rongga badan bagian bawah. Kira-kira tiap 1 bulan ovarium menghasilkan sebuah sel telur yang masak. Proses ini disebut ovulasi. Yang kedua ada uterus atau rahim. Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan.
Berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Uterus mempunyai 3 macam lapisan dinding. Yang pertama ada perimetrium, yaitu lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Yang kedua ada myometrium, yaitu lapisan tengah yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Yang ketiga ada endometrium, yaitu lapisan dalam yang tersusun atas jaringan epitel, kelenjar, serta banyak pembuluh darah. Endometrium adalah lapisan tempat menempelnya dan berkembangnya sel telur yang telah dibuahi. Lalu selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Yang terakhir ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus atau rahim dinamakan saluran telur atau oviduk atau tuba Fallopi. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Pada bagian pangkalnya terdapat bagian mirip corong yang dinamakan infundulum, yang berjumbai-jumbai atau fimbriae. Fungsinya penangkap sel telur atau ovum yang lepas dari ovarium melalui gerakan peristaltik lalu disalurkan melalui oviduk menuju uterus. Selanjutnya ada alat reproduksi, alat kelamin luar wanita. Yang pertama ada vulva. Vulva bagian paling luar organ kelamin wanita yang berbentuk berupa celah. Yang kedua ada public band atau mons pubis. Public band atau mons pubis, bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Saat pansa pubertas, bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Lalu ada bibir besar atau labia mayor, lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Bibir kecil atau labia minor, bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar, tipis dan tidak berlemak dan berjumlah sepasang. Fungsi keduanya, bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. Lalu ada klitoris, tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Seperti halnya penis laki-laki, klitoris akan bereaksi bila ada rangsangan atau mengandung banyak jaringan erektil. Lalu ada selaput darah atau hymen, bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina, yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma. Di dalam dinding spermatogenesis terdapat dinding yang dilapisi sel germinal, yang disebut spermatogonium atau sel induk sperma. Spermatogonium akan memperbanyak diri dengan cara mitosis atau meiosis. Dari spermagonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Di sini terdapat gambar proses spermatogenesis. Pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid. 2 atom mengandung 23 pasang kromosom. Lalu, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder, bisa dinamakan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid.
Lalu melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Proses ini kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Mekanisme pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sebelum sel telur atau ovum terbentuk, di dalam ovarium terlebih dulu terdapat sel indung telur atau oogonium bersifat diploid. Melalui pembelahan meiosis, oogonium menggandakan diri membentuk oosit primer. Menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder. Sedangkan sel yang lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan dengan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis 2. Fase ini dilakukan apabila ada fertilasi. Apabila tidak terjadi fertilasi, oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Namun, apabila ada fertilasi, fase meiosis 2 dilanjutkan. Indikasinya, oosit sekunder membelah menjadi 2 sel, yakni sel satu berukuran besar dan satu berukuran lebih kecil. Sel yang berukuran besar dinamakan ootid, sementara sel yang berukuran kecil dinamakan badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi 2. Oleh karenanya, fase meiosis 2 menghasilkan 1 ootid dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian, 1 ootid yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan ialah hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi dan sekitar 5 hari pertama menstruasi. Akibatnya, sel telur yang berada di dalam lapisan endometrium pada uterus dilepas bersamaan dengan robeknya endometrium melalui pendarahan. Hasilnya, dinding uterus berubah menjadi sangat tipis. Yang pertama, fase provulasi. Mulai hari ke-5 sampai ke-14, fase provulasi dimulai. Pada fase ini, hormon yang berperan yakni hormon FSH dan hormon LH. Kedua hormon tersebut menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, yang membuat lapisan endometrium yang luruh terbentuk kembali. Fase ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi terjadi, kurang lebih 28 hari. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak. Maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Adanya simulasi hormon LH menjadikan folikel semakin matang dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau ovulasi. Selanjutnya ada fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi berlangsung hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau corpus luteum.
yang menghasilkan hormon progesteron. Bersama hormon estrogen, hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Tetapi, apabila sel telur pada uterus tidak dibuahi, korpus luteum mengalami degenerasi menjadi korpus albikan. Akibatnya, sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin menurun, dan sebaliknya sekresi hormon FSH dan LH naik kembali. Karena darah tidak akan mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron, endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama darah. Ini menunjukkan fase pasca ovulasi. Lalu yang selanjutnya ada struktur dan fungsi payudara. Payudara adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk menutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara yang beratnya lebih dari 200 gram, saat hamil 600 gram, dan saat menyusui 800 gram. Pada payudara terdapat 3 bagian, yaitu korpus atau badan, yaitu bagian yang membesar. Yang kedua ada areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah. Lalu yang ketiga ada papila atau puting, yang bagiannya yang menonjol di puncak payudara, bagian yang menonjol yang dimasukkan ke mulut bayi untuk membentuk aliran air susu. Selanjutnya ada gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada gangguan menstruasi. Dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu amenorrhea primer. Tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual. Lalu yang kedua ada amenorrhea sekunder. Tidak terjadi menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang tengah mengalami siklus menstruasi. Lalu gangguan yang kedua ada kanker genitalia. Pada wanita dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Selanjutnya ada AIDS. Adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Virus HIV ditularkan melalui kontak langsung darah dan cairan tubuh penderita seperti sperma, cairan vagina, dan ASI. Selanjutnya ada kanker serviks. Keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Penanganannya dilakukan dengan mengangkat uterus, oviduk, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfa panggul. Lalu ada kanker ovarium, memiliki gejala yang tidak jelas berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Penanganannya dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Lalu ada kanker endometrium, merupakan keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar uterus. Gejala endometriosis antara lain nyeri perut, pinggang, terasa sakit, dan nyeri pada menstruasi. Penanganannya dengan pemberian obat-obatan, laparoskopi, atau bedah laser. Lalu ada infeksi vagina. Gejala awal yaitu keputihan dan timbul gatal-gatal, menyerang wanita usia produktif. Penyebabnya antara lain akibat hubungan kelamin, terutama bila suami terkena infeksi jamur atau bakteri. Selanjutnya ada gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada cryptorchidisme, merupakan kegagalan dari 1 atau 2 testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Penanganan dengan cara pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Jika belum turun juga, maka harus dilakukan pembedahan. Yang kedua ada hipogonadisme, merupakan penurunan fungsi testis disebabkan oleh gangguan interaksi hormon, misalnya hormon androgen dan hormon testosteron.
Gangguan ini menyebabkan infertilasi, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganannya yaitu dengan cara terapi hormon. Yang ketiga ada prostatitis. Adalah peradangan prostat yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli maupun bakteri lain. Yang keempat ada epididimitis. Adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pada pria organisme. Penyebabnya E. coli dan Chlamydia. Yang kelima ada uretria. Merupakan peradangan pada uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkan uretritis adalah Chlamydia trachomatis, Uraplasma urelitum, atau virus herpes. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.